Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Salia. Saya di sini akan menjelaskan chapter 1, yaitu Accounting in Action. Accounting in Action ini terdiri dari pengertian akuntansi, pengguna laporan keuangan, standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, asumsi dasar akuntansi, prinsip akuntansi, dan persamaan dasar akuntansi. Baiklah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian akuntansi. Saya akan menjelaskan pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses yang meliputi 3 aktivitas utama, yaitu pengidentifikasian, pencatatan, dan pelaporan dari suatu aktivitas bisnis perusahaan yang akan membantu pemakai informasi atau pengguna untuk mengambil sebuah keputusan bisnis. Akuntansi itu terdiri dari 3, yaitu identifikasi atau identification. Ini merupakan kegiatan yang menentukan sah atau tidaknya sebuah bukti transaksi. Bukti transaksi ini maksudnya adalah suatu bukti tertulis mengenai terjadinya transaksi keuangan. Transaksi keuangan terbagi menjadi 2, yaitu transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi yang diidentifikasi itu hanya transaksi keuangan karena transaksi tersebut mempengaruhi posisi keuangan. Saya akan menjelaskan perbedaan antara transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Transaksi keuangan adalah transaksi yang mempengaruhi posisi laporan keuangan perusahaan yang akan dicatat secara akuntansi. Contohnya itu seperti memo, faktur, kwitansi, nota, kontan, cek, rekening, dan lainnya. Sedangkan transaksi non-keuangan adalah transaksi yang tidak mempengaruhi posisi keuangan perusahaan, sehingga tidak perlu dicatat secara akuntansi. Contohnya seperti penambahan jumlah produksi, penggantian direksi, dan lainnya. Yang kedua itu ada pencatatan. Pencatatan ini merupakan aktivitas yang dilakukan untuk mencatat transaksi-transaksi yang telah diidentifikasi secara kronologi dan sistematis. Pencatatan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama itu record atau pencatatan diidentifikasi ke dalam jurnal umum. Yang kedua itu ada classify atau pengklasifikasian atau pengompokan akun-akun yang sama ke dalam buku besar. Yang ketiga itu adalah summarize atau pengikhtisaran ke dalam neraca saldo. Yang ketiga yaitu pelaporan. Pelaporan ini merupakan aktivitas untuk mengkomunikasikan informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan kepada para pemakai atau pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal perusahaan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan ini yang pertama yaitu ada pengguna internal. Pengguna internal ini merupakan pihak yang berasal dari dalam perusahaan. Datu yang kedua yaitu ada pengguna eksternal. Pengguna eksternal merupakan pihak yang berasal dari luar perusahaan. Baik, selanjutnya yaitu ada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia itu yang pertama adalah SAK atau Standar Akuntansi Keuangan. Yang kedua itu ada SAKETAP atau Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. Yang ketiga itu ada Standar Akuntansi Pemerintah. Yang keempat itu ada Standar Akuntansi Syariah. Yang kelima ada SAK organisasi nirlaba, dan yang keenam ada standar akuntansi EMKM atau entitas mikro kecil menengah. Selanjutnya yaitu asumsi dasar akuntansi.
Asumsi dasar akuntansi ini ada 5. Yang pertama, economic entity. Asumsi ini menyatakan perusahaan adalah entitas ekonomi yang independen atau berdiri sendiri, yang pencatatannya terpisah dari pemiliknya. Dan yang kedua itu ada going concern. Asumsi ini menyatakan bahwa sebuah entitas ekonomi didirikan untuk tujuan berkelangsungan hidup atau beroperasional terus secara jangka panjang. Yang ketiga itu ada monetary unit. Ini menyatakan semua pengukuran, pencatatan, dan pelaporan dinyatakan dalam satuan mata uang. Yang kelima ada periodicity, di mana perusahaan dapat membagi atau menyusun laporan dalam periode tertentu. Dan yang terakhir adalah accrual. Accrual ini yaitu dasar pencatatan transaksi di mana transaksi ini sudah terjadi, mempertimbangkan adanya kas yang masuk atau keluar. Lawan dari accrual ini adalah accrual basic. Selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip akuntansi. Yang pertama itu ada prinsip pengakuan pendapatan. Prinsip ini menyatakan bahwa pendapatan diakui ketika jasa sudah diberikan atau barang sudah diserahkan tanpa mempertimbangkan apakah ada kas yang diterima ataupun tidak. Dan yang kedua itu ada prinsip pengakuan beban. Prinsip ini menyatakan bahwa beban sudah diakui ketika manfaat sudah diperoleh atau dirasakan. Yang ketiga itu ada prinsip pengujuran. Prinsip ini menyatakan bahwa nilai yang dinyatakan dalam satuan moneter yang akan dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip pengungkapan secara penuh. Adalah prinsip yang menyatakan informasi yang lengkap dalam laporan keuangan. Dan yang kelima ada prinsip penandingan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu persamaan dasar akuntansi. Samaan dasar akuntansi ini merupakan kerangka acuan untuk mencatat akuntansi dan penyusun laporan keuangan. Persamaan dasar akuntansi ini menunjukkan posisi keuangan perusahaan yang meliputi aset, liabilitas, dan ekuitas, di mana aset harus sama besarnya dengan liabilitas ditambah ekuitas. Tadi dikatakan ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Yang pertama aset. Aset itu terbagi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama itu aset lancar. Aset lancar ini terdiri dari kas, wesel, tagih, piutang, persediaan barang dagang, perlengkapan. Yang kedua itu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang ini meliputi obligasi, usaha, dan properti. Yang ketiga itu ada aset tetap. Aset tetap ini terdiri dari tanah, gedung, atau bangunan, mesin, dan peralatan. Yang keempat itu ada aset tak berwujud. Aset tak berwujud ini terdiri dari hak cipta, hak paten, dan lainnya. Yang kedua itu ada liabilitas atau utang. Yang pertama itu ada utang lancar. Utang lancar ini terdiri dari utang wesel, beban ditangguhkan, pendapatan diterima di muka, utang usaha. Yang kedua itu ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang ini meliputi utang bank, utang hipotek, utang obligasi. Yang ketiga itu ada ekuitas. Ekuitas ini merupakan hak residual atas
aktiva perusahaan setelah dikurangi semua kewajiban. Akun ekuitas adalah modal pribadi, modal saham, dan laba ditahan. Baiklah, saya akan menjelaskan perbedaan antara pendapatan dengan penghasilan. Pendapatan merupakan jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari hasil penjualan produk dari pelanggan dan tidak berasal dari penanam modal. Sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu dikurangi harga pokok penjualan. Baiklah, itulah penjelasan dari chapter 1 Adjusting in Action. Apabila ada kesalahan kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.